Shalom, damai di hati. Di hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Marilah kita beribadah bersama-sama di hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman dan kehidupan. Di hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami hendak lagi beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga. Di dalamnya ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Kami terus bermohon kepada Engkau, kuasailah kehidupan kami, hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, agar supaya kami dapat mengerti, memahami akan maksud firman-Mu, dan boleh kami lakukan, praktekkan di tengah-tengah kehidupan. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan yang adalah firman dan kehidupan. Kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Markus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang ketiga. Markus pasalnya yang pertama, ayat 2 dan ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh sebelum Yesus Kristus lahir, seorang nabi di Yerusalem telah menubuatkan tentang kedatangannya. Dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Ia jugalah yang menyampaikan mengenai seseorang, yakni Yohanes Pembaptis, yang akan tampil mendahului Yesus, di mana dia akan menyampaikan seruan pertobatan guna mempersiapkan jalan bagi kehadiran Yesus. Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Dan karena itu nabi itu adalah Yesaya. Artinya Tuhan menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masanya Yesaya, dia berani menyampaikan penghukuman bagi bangsa Israel karena dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa ini. Ia menegur raja dan mengingatkan umat Tuhan. Ucapan-ucapannya begitu keras, begitu tegas, karena ia menghadapi orang-orang yang senang
melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Meskipun nasihat yang ia sampaikan diabaikan oleh raja, tegurannya dianggap omong kosong, tetapi ia tidak menyerah dengan keadaan itu dan ia tidak kehilangan akan harapan. Tugas dijalankannya dengan sebaik-baiknya sebagai wujud ketaatan pada Tuhan Allah. Dan tentunya sebagai rasa cinta kepada bangsanya. Ia juga menyampaikan tentang kasih Allah. Dan pun ia menyampaikan tentang pengampunan. Dan ia menyerukan tentang pertolongan. Menyerukan pun tentang pertobatan. Agar Tuhan Allah berbelas kasihan. Dan pun Tuhan Allah menyelamatkan kehidupan umatnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang dinubuatkan Nabi Yesaya. Dialah yang menyerukan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Dan tentunya seruan ini menunjukkan atau seruan ini mengajarkan bahwa mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan adalah tugas semua orang yang percaya. Apapun latar belakang kehidupannya, apapun pendidikan, profesi, jabatan, status sosial, ekonomi. Pada prinsipnya bahwa semua orang yang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menggemban tugas mulia, yaitu menyampaikan kebenaran Allah. Dan tentunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita semua harus berani melakukan yang benar di mata Tuhan, sekalipun itu sangat berat dan melawan arus. Berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, walau mengandung resiko. Matius 5 ayat 37a. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus di Minggu Advent ini. Sebagai keluarga-keluarga Kristen tentunya kita semua memiliki tugas mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan tentunya itu semua dimulai dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang mendatangkan kesusahan dan bukan kebahagiaan. Melakukan apa yang benar di tengah-tengah kehidupan, itulah yang sungguh menyenangkan Tuhan Allah. Karena itu, berdoalah kepada Tuhan Allah, sumber hikmat, agar supaya dikaruniakannya kemampuan kekuatan bagi kita semua, agar supaya kita mampu untuk mempersiapkan kehidupan kita. Kita mampu mempersiapkan diri kita mampu mempersiapkan kehidupan keluarga kita mampu mempersiapkan jemaat kita untuk menyambut kedatangannya kembali, dan agar ia berkarya leluasa dalam perjalanan kehidupan kita.
baik secara pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dia terus akan selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Ketika kami boleh menikmati akan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup. Hari yang baru boleh Tuhan beri, Tuhan anugerahkan menjadi bagian kehidupan kami umat-Mu. Kami boleh ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh beribadah bersama dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu akan terus menguatkan kami. Firman-Mu akan terus memampukan kami untuk kami mampu melakukan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Firman terus mengajarkan kami semua ya Tuhan Allah, agar supaya kami dapat mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Di minggu-minggu Advent ini ya Tuhan Allah, kiranya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami umat-Mu, kami selalu ada dalam perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kami mengatakan ya di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami dan tidak di tengah-tengah apa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini ya Bapa. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas setiap kasih, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Engkau akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Di tengah-tengah mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka, walaupun penuh tantangan, walaupun penuh dengan pergumulan kehidupan. Tetapi ya Tuhan Allah, ketika ada Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka akan selalu membawa itu semua kepada Tuhan. Dan mereka yakin ada jalan keluar yang akan Tuhan beri di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan karena itu ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami terus menghayati akan kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Mempersiapkan kehidupan kami, mempersiapkan diri kami, mempersiapkan kehidupan keluarga kami, agar supaya ya Tuhan Allah, apa yang hendak kami lakukan dan kerjakan, itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkati mata pencaharian, diberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Melalui itu semua, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu mendatangkan berkat di tengah-tengah perjalanan hidup jemaat-Mu. Mereka akan terus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Bagi jemaat-Mu yang sedang ada dalam pergumulan sakit, kiranya ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat setiap sakit penyakit mereka, kesembuhan, pemulihan, Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan. Jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup, permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Tapi pun ketika ada jemaat-Mu yang bersyukur, bersukacita, menikmati berkat Tuhan, ketika ketambahan usia 1 tahun di tengah-tengah perjalanan hidup pribadi, maupun di tengah-tengah perjalanan hidup keluarga, dilengkapi setiap sukacita jemaat-Mu ya Tuhan, dan mereka akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah, Sang Pemberi berkat, anugerah umur panjang di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi kehidupan orang tua kami yang telah lanjut usia, sehat kuat akan Tuhan anugerahkan sukacita dan kegembiraan di usia yang lanjut. Anak-anak kami terus diberkati oleh Tuhan, keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan selalu mereka nikmati di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, para diaken penatua dari kolom 1 sampai kolom 27,
Komisi Bipra, Komisi Kerja, perangkat pelayan yang ada, para pendeta, kostor, pegawai, diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, bangsa dan negara kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di kota Tomohon, terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dan kerjakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapa, apapun yang hendak kami lakukan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup kami lakukan itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkati tim multimedia yang selalu memberi diri mereka dalam kerja pelayanan ini. Sehat kuat akan Tuhan anugerahkan, harapan kerinduan dan berkat akan Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kehidupan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kami serahkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tonton terus renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di like, di share, di komen, dan Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.